kita udah ngomongin masalah lapas perempuan, hari ini masih bersama Om Ogan. Kita akan ngobrolin masalah lapas narkoba yang ada di Jelekong, lapas kelas 2 narkotika. Nah, di sana tuh ada apa aja sih? Ada juga nggak sih orang dengan HIV/AIDS yang ada di sana? Tentu rasanya ada ya, karena berkaitan dengan narkoba. Terus di sana tuh ada program apa aja dan bagaimana kondisinya? Yuk simak keseruannya. Jangan lupa grab your snack, let's listen and talk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kami berada di Lapas Narkotika kelas 2 Bandung. Kebetulan pada siang ini saya ditemani PLT Kalapas pada Mari. Selamat siang, Pak. Mungkin nanti izinkan kami meminta waktu Bapak untuk diskusi berbincang-bincang mengenai warga binaan di sini, Pak. Sampai saat ini jumlah warga binaan di sini kira-kira berapa, Pak? Baik, terima kasih Pak. Hari ini jumlah warga binaan total semuanya ada 1.040. Tapi dari sekian yang ada di luar lapas itu kita dicoret ada 120. Jadi dari dalam proses 292. Iya. Itu semuanya kasusnya narkotika ya, Pak? Tidak. Oh, tidak. Yang narkotika 50% narkotika ya. Juga karena kita di Kabupaten Bandung sebelum ada konsesi. Iya. Yang rehabilitasi sosial itu masih berlangsung atau? Ya, sampai sekarang masih berlangsung, nanti sampai akhir Desember. Yang pengajian tadi itu gurunya dari mana, Pak? Ya, kalau pengajian memang dari internal kita. Di sini kan pengajian ada yang hafiz juz amma, Ada yang hafiz juga? Ya, juz amma, belajar Iqra, termasuk tadarusan, kelompok yasinan, dan beberapa kelompok istilahnya menggali arti-arti ayat suci ya. Kalau yang internal pegawai terus masuk Iqra dari warga binaan sendiri yang memang sudah mampu dan baik untuk saling membantu, dan untuk yang sifatnya kajian Al-Quran dan sebagainya kita mendatangkan instruktur guru ngaji dari MUI, dari pihak-pihak lain yang memang berkepentingan dan hadir di sini. Dilakukan secara rutin. Pak. Dan lagi kalau boleh tahu dari jumlah 1.000 lebih warga binaan itu ada nggak yang kasus HIV positif yang udah? Ya, di sini tahun ini yang positif HIV ada 4 orang. 4 orang. 4 orang, 2 orang sudah menjalani BRP dan dari keluarga sudah mengirimkan setiap kepentingannya ke sini, dan kalau yang 2 orang menolak untuk dilakukan screening BRP, tapi akhirnya kita memberikan obat yang dari poliklinik kita yang untuk mengurangi ini itu, karena memang harus ada kesemangatan dari yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan kelihatannya belum sadar diri dan masih menolak untuk dilakukan BRP, akhirnya kita tanggulangi dengan mandiri di sini. Kalau boleh tahu mereka sudah pindahan dari rutan Bandung, jadi kami sini sudah positif, dan yang lainnya lagi juga saat datang ke sini sudah positif gitu. Jadi menularnya lewat apa ya tentu kita tidak bisa menjas gitu loh. Tapi dari asesmen yang kita lakukan ya tentu dia karena memang pengguna narkoba, dan mungkin dulu pada saat sakau atau apalah aku sudah bermain seks bebas atau gimana, dan dari mana itunya tentu kami bukan medis jadi tidak paham betul, tapi pola hidup dia memang tidak sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan di dalam lapas sendiri itu kegiatan seperti apa? Nah, tentu untuk menjaga hari-hari kayaknya pagi bangun tidur semuanya olahraga. Artinya gantian lah, tidak semuanya 1.000 keluar sesuai kapasitas, paling 1/4 blok ini lari hari ini, hari Selasa blok B, hari Selasa blok C dan bergiliran. Kebetulan di sini ada mantan TNI yang bagus, yang 4 orang, jadi kita maksimalkan kemampuan dia dalam sisi pembinaan jasmani, membantu kita awasi dan berjalan terus. Kedua, tentu kita memberikan sarana alat tidur yang bagus, pakaian dan extrabed atau apa di sana istilahnya matras itu, matras yang standar, dan
air yang kita tidak berkekurangan, tentu air kapasitas di sini yang jelas air bersih lah begitu. Kita kalau makan minum air bersih kita mendatangkan dari air gunung untuk yang ini, kalau untuk mandi cuci air dalam tanah. Dan kebetulan di sini daerah dingin, jadi kamar tidak pengap dan jendela yang selalu terbuka sehingga sirkulasi baik. Kalau dokter medisnya berapa? Di sini dokternya ada 2, perawatnya ada 2. Ya. Jadi untuk pengecekan rutin. Iya, rutin. Termasuk kita kalau penerima tahanan baru sebelum masuk pintu P2U ini, di sini kita rapid dulu semuanya. Rapid dulu suhu badan, pasti yakin memang benar-benar tidak reaktif terhadap COVID-19, baru kita terima dan masuk. Dan di dalam pun kita 14 hari di asimilasi dulu, dan kita berikan vitamin tiap hari, berjemur, dan dilakukan pengecekan suhu badan yang rutin selama 14 hari. Dan 14 hari kedua baru kita melakukan screening dan penggalian potensi untuk pindahan lanjutan kemana, dan baru digeser ke blok umum. Nah, berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini, ada kasus warga binaan yang kena? Ya, sampai hari ini pegawai kita sudah screening pertama non reaktif semua. Untuk yang kedua pada saat kegiatan reaktif dan sudah langsung diswab di kantor wilayah, dan sekarang sudah isolasi mandiri. Kalau untuk warga binaan memang karena kita yakin sudah ini tidak ada, dan hari ini belum terjadi yang terkontaminasi COVID-19 sampai hari ini di sini. Ya, tadi kita juga ada komunikasi dengan keluarganya. Apakah ada perbedaan kunjungan saat pandemi COVID-19 ini dengan sebelumnya? Ya, untuk kunjungan kita berlaku secara nasional bahwa sesuai dengan perintah pimpinan Kementerian Pusat dan Direktorat Jenderal Kesehatan, bahwa sampai hari ini kita belum bisa mempertemukan langsung antara keluarga dengan warga binaan secara face to face ya. Kunjungan sementara ini masih kita fasilitasi dengan video call atau video inline yang pengunjungnya ada di ruangan sini, dan para napinya di dalam sana ya, kita fasilitasi ada 10 lah HP dengan PC yang memang khusus untuk video call. Itulah yang kita fasilitasi, jadi tetap bisa ketemu walaupun dengan gambar. Kalau yang keluarganya di rumah mendaftar dulu nomor saya, nanti fasilitasi hari ini, terus akhirnya bisa komunikasi dengan keluarganya di rumah, tidak harus datang ke sini. Ya, fasilitasi langsung di sini ya. Betul. Terus yang kedua untuk penitipan barang kunjungan yang sifatnya mungkin makanan matang dan sebagainya masih kita fasilitasi itu dengan protokol kesehatan dan termasuk pemeriksaan yang screening yang ketat supaya tidak di CCTV atau di CCTV barang-barang yang tidak boleh seperti narkoba dan sebagainya. Dan sampai saat ini berjalan dengan baik. 1-2 ada yang mencoba untuk menyisipi dengan barang-barang yang tidak boleh atau dilarang, tapi alhamdulillah masih bisa diketemukan. Ya, jadi di makanan masih banyak masuk dan pemeriksaannya ketat ya? Iya, ketat dan disemprot karena semprot disinfektan itu. Yang kalau kira-kira kalau tiap hari itu yang ngasih makan berapa? Karena memang tempatnya ini jauh ya, mungkin ya keluarga yang masih terjangkau dekat paling tidak satu hari itu masih ada 20-30 tentengan itu yang masuk ke dalam dari keluarganya, dari 1.000 sekian orang itu. Karena kan kebanyakan ini kan orang kiriman dari Jakarta itu. Nah, kalau misalnya ada kasus yang sakit berat ya, itu tulisannya ya. Kami kalau sakit kami punya poliklinik ya, tentu sekarang yang di klinik ada 7 pasien ya kan. Tentu yang sifatnya sakit-sakitnya itu adalah harus dirujuk ke rumah sakit atau darurat harus segera ya, kita ke rumah sakit ini pemerintah di Bale Endah. Kita langsung kirim sana, ambulans siap, kita ke sana, dan biayanya tentu kalau keluarganya masih peduli berarti harus
urus BPJS-nya. Iya, iya, gitu. tunjuk. Ya, kalau tidak ada tentu kalau memang sudah rumah sakit tentu harus segera diurus supaya mendapat pelayanan terbaik kan. Dan kami ada dana tapi mungkin untuk sifatnya operasi atau penanggulangan yang sifatnya apa, kecuali kalau kita masuk di UGD, biaya administrasi UGD oke lah kita tanggung. Tapi untuk perawatan lanjutannya kalau dia perlu rawat inap tentu ada koordinasi dengan keluarga. Nah, Pak ada mungkin pesan dan pesan yang ada berdasarkan selama jadi PRT ini, apa sih yang dirasakan gitu? Iya, tentu ya. Ini adalah lembaga pemasyarakatan khusus narkotika, ya, narkotika. Para warga binaan adalah bukan hanya lokal Bandung, tapi yang dari Jakarta, bisa dari Medan, bisa dari Palembang, Lampung, dan Ambon dan sebagainya. Dan tentu bermacam-macam batak. Ya. Tentu ini bukan dim-dim hanyut. Satu saat pun mereka kalau terus kita lakukan tekanan begitu agak memberontak. Minggu pertama melawan kira-kira itu. Ya, ya. Yang kedua tentu yang paling sulit kita sebetulnya bahwa entah dari mana selalu masih belum bersih namanya HP atau mungkin narkoba kecil-kecil. Tentu masih ada barang masuk entah lewat anggota kita sendiri, lewat koperasi, lewat dapur, lemparan dari samping karena memang nggak ada pos pinggir. Ya kemungkinan ada. Artinya kesempatan bahwa barang yang dilarang itu bisa masuk ke dalam kan tentu masih ada beberapa pintu yang bisa dimasuki. Nah tentu kami mengajak pegawai kita untuk integritas, disiplin, dan komitmen sebagai tugas lapas selalu kita tegakkan. Kemudian saya kan kabit keamanan juga proposnya kantor wilayah, jadi lebih bisa ini ya syukur alhamdulillah. Pegawai yang memang melakukan pelanggaran itu kita lakukan pembinaan, kita kirim ke Kanwil untuk bisa lebih mendapat pembinaan lebih lanjut. Ya, untuk pegawai kita sendiri kalau dianggap menunjukkan hal-hal yang kurang baik, kita larang untuk masuk ke pintu 2 soalnya di area sini. Contoh seperti di Garut, pegawai kita ditangkap pegawai sendiri karena narkoba gitu. Jadi itu yang masih sulit karena alat kita secara elektronik belum ada, X-ray-nya belum ada, mungkin alat-alat yang mendeteksi narkoba atau HP yang memang bisa benar belum ada. Jadi hanya masih kekuatan indera manusia yang kesempatan lolos lebih banyak. Dan orang atau barang masuk memang lewat satu pintu, tapi ada koperasi, ada dapur yang memang lewat pintu besar yang lain yang tidak mungkin dari sekian karung sekian ini mungkin harus bayar sendiri karena itu hari-hari terus masuk. Itu yang memungkinkan kita sebagai kepala lapas itu harus menunjuk tim yang solid untuk melakukan pendeteksian atau penggeledahan dan pemeriksaan setiap barang atau orang yang masuk ke lapas, baik teman kantor sendiri maupun tamu atau orang pribadi lain yang belum ada kepentingan di lapas. Itu yang selalu persoalannya di situ, komitmen dan integritas seluruh petugas untuk menjadi petugas yang profesional dan tidak lagi mencari keuntungan atas tanggung jawab dalam tugas itu. Nah, itu yang beratnya di situ. Kalau sukanya tentu memang kita dari awal sekolah untuk menjadi petugas lapas atau pimpinan di lapas. Nah tentu kegembiraannya itu kalau para warga binaan masuk, dia menyadari kesulitannya, waktu yang hilang di sini dimanfaatkan lebih baik. Tentu seperti kemarin ada 14 yang sudah nol dari alay batak menjadi hafal juz amma atau juz 30. Ini tentu dari mulai pun menangis. Belajarnya betul-betul bisa menghafalkan juz amma. Nanti mungkin lanjut ke juz 1, juz 2, juz 3, tapi juz amma dulu bisa lulus benar dan itu belajar di sini dari nol. Itu yang yang kepuasan tersendiri. Ada yang benar-benar di dalam ada sebuah penyesalan dan akhirnya benar-benar ingin kontribusi dengan kantor, mau dibina ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemandirian dan dia bisa mendapatkan premi atau upah kecil lah seperti menjahit, membuat masker, perikanan, pertanian, hitsum, kan, batako, termasuk menjahit-jahit tas orderan dari toko-toko toko wiralaba di luar itu yang semuanya menjadi kegembiraan tersendiri kalau warga binaan menyesali tidak melanggar dan penuh sujud syukur setelah mendapatkan hari kebebasan.
Oh ya, menarik tadi. Jadi warga binaan ini juga diberi keterampilan Iya, untuk iya. nanti menghasilkan dan itu bisa diorder ya Pak. Oh iya. Dan jadi mungkin nanti siapapun yang mau mengorder tadi masker bisa ya Pak ya? Ya, masker kita sudah Masker. bisa stok, kita jangkrik sebulan bisa 50 kilo. Jangkrik, warga binaannya diberi keterampilan untuk kemandirian dan itu bisa diorder. Termasuk gitsum dengan segala macam jenis ya, termasuk kita ngolah sampah dari berkah, jadi sampah kita bersih, seluruhnya menjadi sampah, jadi uang lagi gitu. Ya, Plastiknya kita kumpulkan, kita pak untuk dijual, kardus kertasnya kita pak untuk itu, dan yang sampah busuk aja yang kita bakar nanti jadi pupuk itu. Jadi syukur di sini tidak ada lagi sampah yang menggunung, semuanya ya siang hari udah bersih lagi. Pak Damari, kalau boleh tahu jenis rasa yang paling banyak mereka gunakan rasa apa Pak Damari? Ya di sini standar sabu. Sabu. Kalau heroin ada? Tidak ada. Ya tentu untuk Karena maksudnya sabu. untuk penikmat atau yang masih berkeinginan memakai atau masih nagih lah kira-kira bahasa merekanya itu, dan yang terjangkau dan yang penyetoknya banyak dan masih kecil, enak memasukkannya dan makainya gampang, itu ya hanya sabu karena cuma diisap kira-kira gitu. Dan mungkin di dalam, kalau kata orang, kalau ekstasi atau ini kan menimbulkan efek yang meledak-ledak gitu kan, tentu itu nggak pas lah. Mereka kan di sini dengan kesetresan yang tinggi perlu ada ketenangan ya, katanya mereka kalau memakai sabu itu ketenangannya itu tersalurkan menjadi halusinasi yang luar biasa, jadi menghilangkan seluruh beban perasaan tanggung jawab dia sebagai laki-laki yang punya keluarga, punya anak, atau mungkin punya persoalan di luar dan waktu yang panjang, sehingga kami di satu sisi harus terus merehab paksa, artinya bagaimana supaya barang itu dia masuk, yang kedua juga rehab sosial untuk bagaimana mereka bisa nyadari bahwa harus bisa hijrah, berubah untuk kalau keinginan memakai, nanti saat keluar sudah tidak lagi berkeinginan memakai. Makanya konselornya kita datangkan banyak dari mantan-mantan penyakit juga yang sudah sembuh. Iya. Gitu Pak. Ya. Menarik Pak, untuk yang dapat yang tadi adanya pengajian, adanya rehabilitasi gitu ya, sosial dan keterampilan di mana itu buat warga binaan sendiri sehingga misalkan dia mendapatkan pendapatan kita dari hasilnya gitu ya, karyanya. Mungkin terakhir Pak Damari, harapan ke depan mungkin apa aja, baik program ataupun kegiatan apa mungkin ya Pak Damari harapkan sebagai PLT Kalapas ini sehingga lapas narkotika Jilkom ini menjadi lebih bagus, lebih maju. Ya baik, ini sebetulnya cita-cita saya sejak awal-awal atau masih di kampus itu, setelah masuk lapas, kita ingin lapas itu bukan hanya sebuah lembaga penahanan, penjara, jail, prison, tapi adalah sebuah lembaga edukasi dan pembelajaran, pelatihan lah kira-kira gitu. Jadi dari sekian orang banyak itu paling tidak 70 atau 80% itu terserap dalam sebuah kelas, kan? Mungkin kelas pendidikan melanjutkan kejar paket, ini kelas untuk pelatihan yang sifatnya keterampilan apa saja lah kan, yang sini sifatnya mungkin kelas untuk keterampilan elektronik, dan ada lagi yang kelas yang sifatnya kerohanian. Jadi masing-masing itu kita seperti pendidikan lembaga, ada ruang-ruangan, bukan hanya ruang blok-blok saja, tapi ruang pembinaan harus banyak, dan itu harus difungsikan dengan rumus, artinya kelas yang tidak terlalu banyak dan minimal 20 orang ininya gitu. Jadi terus berkontinu terus sehingga saya akhirnya menemukan apa sih pola binaan yang pas dari karakter narapidana, tingkat pendidikan, dengan mungkin termasuk hasil asesmen apa sih dia maunya, kemana sih hobinya dan semangatnya, sehingga jam-jam aktivitas jam 9 sampai jam 12 itu ada sebuah pergerakan edukasi yang luar biasa, dan pelatihan-pelatihan itulah mungkin ada yang pembelajaran, ada produksi, ada industri kayak gitu. Di situ itu, sehingga lapas ini benar-benar sebuah lembaga yang memang memberikan proyek perubahan
kepada mereka dalam menyongsong kehidupannya nanti keluar. Itu maksud saya di situ. Dan memang tentu ini sebuah kalau saya cita aja yang besar yang memang perlu dukungan semua pihak. Dan sekarang sudah mulai, tapi kembali lagi bahwa kapasitas lapas diisi oleh yang berjubel sehingga sampai 200%, 100% kopernya kapasitas, sehingga kegiatan itu akhirnya tidak berjalan dengan maksimal. Tentu hambatannya atau kendalanya banyak sekali. Pertama mungkin kecukupan ruang, kedua kecukupan petugas atau yang instruktur lah. Yang ketiga tentu akhirnya kembali lagi ke maninya itu nanti tidak penting tapi adalah sangat perlu. Dan kedua tentu sarana prasarana lain yang mendukung pelatihan itu kan tentu harus ada praktek harus ada sesuatu yang dikerjakan sesuai apa yang dipelajari kira-kira. Saat nanti keluar, oh ini bentuknya begini, ngencenginya begini, hidupinya begini kan. Kalau membongkarnya masanya begini kira-kira itu. Jadi edukasi kepada para warga binaan yang mungkin tingkat pendidikannya cukup rendah, hanya SD, SMP atau SMA, tapi tentu harus pakai pendidikan yang sifatnya praktek, contoh dengan berulang kira-kira itu, sehingga hasilnya nanti ada sebuah ukuran kecakapan mereka dengan sebuah surat atau sertifikat atau apa namanya, sehingga pihak nanti usaha dunia usaha luar jangan libat mantan narapidana, tapi kesungguhan mereka untuk merubah hidup dari yang melanggar hukum menjadi orang yang memang bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan lingkungan masyarakatnya lah, kira-kira gitu Pak. Ya tidak ada lagi, ya itu artinya membangun kepedean mereka atau kepercayaan diri mereka untuk melanjutkan hidup ini kan begitu. Saya selalu bilang bahwa kalian masih ada orang yang disayangi, orang tua, keluarga, anak istri, belum habis ini waktu ini. Karena Anda diselamatkan oleh sistem dengan ada di sini. Mungkin kalau dulu melambatkan kalau kalian yang mungkin mencuri apa motor ketemu masyarakat patah-patah lah. Polisi yang keburu lari tembak dulu, tapi ini terselamatkan ya kan. Apapun ini hari di sini akan habis. Kembali lagi akhirnya marilah kita selalu berlomba-lomba untuk merubah diri kebaikan, menjaga kesehatan dengan baik dan menyongsong kehidupan ke depan, mengganti hari yang hilang kepada keluarga. Kira-kira gitu Pak. Nah mungkin ini perlu juga pesankan kepada masyarakat yang di luar sana mungkin Pak, sehingga tidak masuk ke dalam lapas. Mungkin ada pesan Bapak untuk semuanya. Oh ya, baik, terima kasih. Tentu kita hidup, yang namanya hidup tentu ada senang, ada susah, ada sulit dan ada lancar. Ya, kita tidak pernah tahu musibah itu akan menimpa kita, ya menimpa. Musibah namanya musibah, bisa sengaja tidak sengaja. Musibah yang tidak sengaja itu adalah akhirnya berkaitan dengan pelanggaran hukum. Berproseslah hukum yang akhirnya kita mempertanggungjawabkan kesalahan kita terhadap hukum yang dilanggar dengan hukuman pidana penjara, artinya harus masuk ke dalam penjara atau lapas sampai dengan waktu yang diputuskan hakim. Nah, disitulah kadang sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kita semua bisa menabrak orang, bisa mematikan orang dalam kelalaian dalam berkendara, bukan pencuri, hukumlah 1 tahun. Saudara yang begitu dikatakan apa? Oke lah kita lalai, tapi kalau mungkin keluarganya yang merasa lihat anak kecilnya ditabrak naik motor, mungkin juga hukumannya masyarakat lebih. Ya, tapi apakah kita jahat, kita salah, hanya lalai, kecepatan, kurang rem dan sebagainya. Untuk itu kepada masyarakat bahwa warga binaan memang salah hukum, tapi kalau sudah keluar artinya dia sudah menebus dosa, sudah belajar di dalam lapas dengan keagamaan, keterampilan dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu dikhawatir lagi untuk mengkucilkan dia dan masyarakat, malah diajak rego, malah bantulah untuk bisa lebih hidup, bisa mandiri, sehingga bisa bertanggung jawab diri dan keluarganya, lupa lagi untuk pelanggaran hukum. Itulah yang kita harapkan dari masyarakat, bahwa manusia ada lalai dan salah, sudah menebus kesalahan setelah pulang ke masyarakat tentu harus kita sambut, kita bantu semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi pelanggar hukum lagi. Ingat, manusia tidak makan hanya 3 kali 24 jam, hari keempat pasti bertahan hidup dengan apapun survivalnya. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih informasi yang sangat berharga. Tadi di akhir Pak memastikan bahwa masyarakat itu harus menerima saat nanti warga binaan keluar dari lapas. Dan bagi masyarakat mungkin khususnya
jangan narkoba, sehingga nanti tidak bertambah hukum dan akhirnya masuk ke dalam lapas. Terima kasih Pak Damari atas waktunya, atas fasilitasinya kita sudah bisa di sini. Baik. Nanti mungkin kita pamit, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan mohon maaf mungkin kekurangan di sana sini, namun dengan mudah informasi ini dapat memberikan edukasi yang cukup pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.